Seorang wanita meraba selangkangan seekor musang. Dia lalu diseret musang itu ke sarangnya dan disiksa selama 3 hari 3 malam. Ketika penduduk desa menemukannya, banyak musang berdiri di sampingnya. Kakekku, dalam kemarahannya, membunuh semua musang itu. Sejak saat itu, desa kami menerima pembalasan dendam yang mengerikan dari para musang. Tidak hanya ayam dan bebek di desa yang dicuri habis, tetapi juga penduduk desa yang pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat dibunuh. Penduduk desa percaya bahwa kakekku lah yang menyebabkan masalah ini. Jadi mereka memutuskan untuk membakar kakekku sebagai persembahan kepada Dewa Musang. Tepat ketika konflik antara keluargaku dan penduduk desa mencapai puncaknya, sesuatu yang membuat semua penduduk desa ketakutan terjadi. Siang itu, lebih dari 100 mobil mewah datang ke depan rumahku. Alasannya sederhana, tangan hantu Rami Biru, yang telah pensiun selama 5 tahun, memutuskan untuk kembali dan meramal sekali lagi. Saat itulah, keluargaku baru tahu bahwa kakek adalah tangan hantu Rami Biru yang terkenal. Orang-orang yang datang untuk meminta ramalan kakek hari itu, hampir semuanya adalah tokoh besar di dunia politik dan bisnis. Mereka semua ingin mendapatkan ramalan terakhir kakek. Lagi pula, kakek telah membuat 3.964 ramalan sepanjang hidupnya. Dan tidak pernah salah, tapi kakek punya satu syarat. Dia akan memilih seseorang untuk dijodohkan denganku, dan ramalan terakhirnya akan diberikan kepada keluarga orang tersebut. Namun, yang akhirnya mendapatkan ramalan ini bukanlah orang dalam, melainkan keluarga sederhana dari kota Jiangqi, Ye Qingsan dari keluarga Ye. Setelah Ye Qingsan mendapatkan ramalan kakek, dia menjodohkanku dengan putrinya yang 3 bulan lebih muda dariku. Sejak saat itu, aku memiliki istri bernama Ye Hongyu. Namun, Ye Qingsan dan kakekku sepakat bahwa aku harus menemuinya pada ulang tahunku yang ke-21 untuk menjadi menantu di keluarga Ye. Dengan kepergian Ye Qingsan, sebuah peristiwa besar yang menggemparkan seluruh negeri pun berakhir. Sejak itu, status keluargaku di desa meningkat, dan tidak ada yang berani mengganggu kami lagi. Sampai aku berumur 10 tahun, kakek memanggilku ke gunung belakang, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu siap menjadi penerus ke-17 keluarga Jubah Rami? Aku menahan kegembiraanku dan menjawab, siap. Kakek kemudian menyuruhku bersujud 3 kali dengan hikmat. Sejak saat itu, aku menjadi penerus ke-17 keluarga Jubah Rami. Kakek dijuluki tangan hantu Rami Biru, tetapi dia memberiku gelar Kunlun. Aku bertanya mengapa aku disebut Kunlun. Dia berharap suatu hari nanti aku bisa benar-benar berdiri di puncak Kunlun. Dengan begitu, mungkin aku akan memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah takdir guru. Aku belajar ilmu rahasia dengan sangat cepat. Bahkan kakek sering memuji bakatku. Aku ingat ada buku kuno berjudul Mengguncang Naga. Kakek bilang dia baru menguasainya di usia 35 tahun. Sedangkan aku, di usia 14 tahun, sudah menguasai seni mencari naga dan menangkap nadi. Tapi dia melarangku keras untuk meramal orang lain sebelum usia 61 tahun. Dia bilang jika aku melanggarnya, kekuatanku akan berkurang. Memiliki kemampuan tapi tidak bisa digunakan. Ketidakberdayaan dan ketidakadilan itu selalu menyiksaku. Aku pernah memperhatikan bahwa seorang gadis yang kusuka, Zhang Ya, memiliki wajah pucat. Ini adalah tanda nasib buruk. Sehari kemudian, dalam perjalanan pulang sekolah, aku diseret ke ladang jagung oleh si bodoh dari desa. Hari itu aku benar-benar menderita. Aku merasa seperti kaki tangan. Aku takut bertemu Zhang Ya, jadi aku hanya diam-diam memperhatikannya. Saat aku melihat lampu roh di bahu kanannya berkedip, aku tahu dia mungkin tidak tahan dengan rasa malu dan ingin bunuh diri. Jadi aku diam-diam mencari ayah Zhang Ya. Aku memintanya untuk mengawasi putrinya. Akhirnya, Zhang Ya diselamatkan. Tapi karena itu, aku jatuh sakit parah. Kakekku meninggal, ibuku bilang. Sehari setelah aku sakit, kakekku pergi sendirian ke pemakaman di gunung belakang. Dia mencari tempat terburuk untuk dirinya sendiri, menggali lubang, dan mengubur dirinya hidup-hidup. Kejadian ini sangat memukulku. Sejak itu, aku berhenti sekolah dan tidak pernah keluar rumah. Aku tinggal di rumah tua kakekku. Setiap hari, selain mempelajari ilmu rahasia yang kakekku wariskan, ada satu keyakinan yang menopangku, yaitu istriku, Ye Hongyu. Akhirnya, di hari ulang tahunku yang ke-21, sebuah Mercedes-Benz seharga jutaan rupiah berhenti di depan rumahku. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merapikan diriku. Seperti gadis remaja, aku mengintip dari jendela. Aku melihat seorang gadis muda keluar dari mobil. Dia adalah istriku, Ye Hongyu. Ye Hongyu keluar dari mobil, melihat sekeliling, dan berkata, "Ayah, orang hebat yang kau bicarakan tinggal di rumah tanah seperti ini?" Seorang pria parubaya yang gemuk keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum. "Benar, ini tempatnya, meskipun sekarang tidak populer lagi. Dulu sangat terkenal. Kau percaya, jalan yang kau pijak ini pernah dilalui oleh orang terkaya di 3 provinsi. Tuan Ma, pria parubaya yang gemuk ini, adalah Ye Qingsan, yang menerima ramalan terakhir dari kakekku. Tapi sekarang, dia adalah orang terkaya di kota Xijiang." Aku secara refleks melihat wajah Ye Qingsan. Hidungnya tidak tinggi dan besar, malah runcing dan tipis. Hidung seperti itu biasanya sulit untuk menjadi kaya dan berkuasa.
tapi ujung alisnya jelas telah dioperasi. Pantas saja dia bisa mengubah nasibnya. Aku pikir dia pasti mendapat petunjuk dari kakekku. Saat itu, ibuku sedang menyembelih ayam dan memasak. Dia berlari kecil sambil membawa ayam jantan yang sudah mati, dan berkata dengan antusias, "Ini pasti besanku, kan? Menantu perempuan ini sangat cantik." Huang Pi benar-benar beruntung. Setelah itu, ibuku memanggilku untuk menyambut mereka. Aku keluar dengan wajah memerah. Ye Hongyu menatapku dan mengamatiku beberapa kali, lalu tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Aku menggaruk kepalaku dan berkata pelan, "Namaku Chen Huang Pi, diberikan oleh kakekku." Mendengar namaku, dia tertawa terbahak-bahak. "Ku dengar kakekmu seorang, jadi, kau bisa membaca wajah?" Aku mengangguk lalu menggeleng. "Bisa, tapi kita belum resmi menikah, jadi aku tidak bisa sembarangan melihat." "Sudahlah, bahkan jika kau bisa, aku tidak percaya. Di kota besar kami, hal ini sudah tidak populer lagi." "Itu tahayul," kata Ye Hongyu sambil tersenyum. Aku tidak membantahnya, aku hanya merasa, kedatangan ayah dan anak ini hari ini, kurasa tidak sesederhana itu. Tidak lama kemudian, ibuku selesai memasak. Setelah makan, Ye Qingsan tiba-tiba berkata pada ibuku, "Bibi, kakek Chen sudah meninggal beberapa tahun. Dulu, putriku dan putramu telah dijodohkan sejak kecil. Tapi sekarang zamannya kebebasan menikah. Bisakah kita membatalkan perjodohan ini?" Mendengar ini, wajah ibuku langsung pucat. Aku pun langsung berdiri dan berkata, "Tidak bisa." Ye Hongyu mengira aku memaksanya. Ia buru-buru berkata, "Huang Pi, kau kurang berpendidikan. Aku baru lulus kuliah. Sedangkan kau bahkan belum lulus SMA. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi kita benar-benar tidak memiliki kesamaan." Hatiku sakit mendengarnya. Meskipun aku tidak lulus SMA, aku belajar banyak dari kakekku. Aku berani bilang aku lebih berbakat daripada Ye Hongyu, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Suasana menjadi canggung. Saat itu, Ye Qingsan berdiri. Dia meletakkan sebuah koper berkode di atas meja dan berkata dengan lembut, "Dulu aku memang berhutang budi pada kakek. Meskipun aku tidak tahu kesuksesanku ada hubungannya dengan beliau atau tidak. Tapi aku, Ye Qingsan, bukan orang yang mengingkari janji. Ini ada uang tunai 1 juta. Anggap saja sebagai kompensasi dari keluarga Ye karena membatalkan perjodohan." Ibuku adalah seorang wanita desa yang sederhana. Mendengar 1 juta, ia terkejut. Aku tidak terlalu peduli dengan uang, jadi aku tidak menginginkan uang itu. Kakek Heng juga pernah berkata, "Jangan memaksakan sesuatu." Ditambah dengan sifatku yang keras kepala, aku berkata dengan pelan, "Baiklah." Ye Qingsan tersenyum puas mendengarnya. Ia mengeluarkan surat pembatalan perjodohan dan memintaku untuk menandatanganinya. Aku memegang pena dan bertanya dengan serius, "Paman Ye, kalian mungkin tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tapi aku tetap ingin mengingatkan kalian. Kakekku bukan orang sembarangan. Perjodohan yang beliau tetapkan dulu dibatalkan begitu saja. Sudahkah kau pikirkan akibatnya?" Ye Qingsan berkata dengan acuh tak acuh. "Huang Pi, tenang saja. Kalaupun ada masalah, itu urusan keluarga Ye, bukan urusanmu." Dengan pasrah, aku menandatangani surat itu. Setelah menandatangani, aku melihat dengan jelas. Sekelebat aura hitam melintasi dahi Ye Qingsan. Ini pertanda buruk. Aku tidak bisa mengatakannya. Bukannya aku jahat, tapi aku tidak boleh melanggar aturan kakekku. Tak lama kemudian, ayah dan anak keluarga Ye pergi. Sebelum pergi, Ye Hongyu memberiku nomor telepon, alamatnya, dan memintaku untuk mengunjunginya jika ada waktu. Ia bilang ingin mengajakku melihat dunia luar. Aku diam-diam mengikuti mereka. Saat mobil mereka hampir keluar desa, aku melihat seekor musang tiba-tiba masuk ke kolong mobil. Ia berbaring di kolong mobil, dengan dua mata yang aneh menatap ke arahku. Ini bukan musang biasa, ini adalah musang asli dengan bulu yang hampir kebiruan. Melihat ini, aku merasa ada yang tidak beres. Keluarga Ye mungkin akan mengalami masalah besar. Aku mengkhawatirkan keluarga Ye dan Ye Hongyu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kembali ke rumah, hatiku terasa sangat berat. Rasanya seperti sesak napas. Keyakinan yang telah menopangku selama hampir 10 tahun ini runtuh begitu saja. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Akhirnya, aku membawa koin tembaga ke makam kakek. Aku memutuskan untuk meramal nasibku sendiri di hadapan kakek. Aku belum pernah meramal diriku sendiri sebelumnya. Jadi kali ini aku menggunakan 64 diagram I Ching yang paling tradisional. Bagi pemula sepertiku, cara paling sederhana juga yang paling akurat. Pohon diam, angin berhenti. Aku langsung melempar koin tembaga untuk meramal. Saat melihat hasil ramalannya, aku tercengang. Bahkan sempat ragu apakah ini benar-benar ramalanku. Ramalannya, diagram Gui Mei biasanya menunjukkan wanita mengejar pria. Tidak sesuai dengan keadaanku. Aku tidak takut dengan hasil ramalan itu dan melanjutkan penafsirannya. Karena dalam ramalan utama ini, masih ada 2 ramalan perubahan. Ramalan perubahan pertama adalah Lei Sui Jie. Ramalan perubahan kedua adalah Sui Ze Jie. Melihat ramalan yang misterius ini, aku malah tersenyum. Aku sudah membuat keputusan. Setelah bersujud 3 kali di depan makam kakek, aku langsung pulang. Bersiap untuk pergi ke kota Xijiang mencari Ye Hongyu. Setelah membereskan jimat dan pakaian, ibuku tiba-tiba berlari dengan gembira. "Huang Pi, kenapa kamu berkemas?"
jangan bilang kamu mau kabur dari rumah. Aku hendak menjelaskan, tapi dia tiba-tiba berkata dengan semangat. Lihat dirimu yang tidak punya semangat. Hanya karena gadis kota memutuskan pertunangan, kamu mau kabur dari rumah? Ada pepatah yang mengatakan, di balik musibah ada berkah. Dan di balik berkah ada musibah. Huang Pi, lihat siapa yang datang. Aku melihat ke ruang tamu dengan bingung. Ternyata ada seorang wanita muda yang cantik berdiri di sana. Aku tahu wanita ini, namanya Song Miao Miao. Dia putri dari keluarga kaya di desa sebelah. Melihat kotak kayu kuno yang dibawanya, aku bertanya dengan sedikit heran. Bu, ada apa ini? Ibuku mengedipkan mata padaku dan berkata dengan gembira. Huang Pi, kamu beruntung. Song Miao Miao datang untuk melamarmu. Dia ingin menikahimu. Aku tercengang. Aku dikenal sebagai orang yang membawa sial di desa. Dan aku belajar ilmu perdukunan dari kakek. Tidak ada yang tahu kecuali kakek. Masih bengong apa? Cepat terima lamarannya. Masih memikirkan angsa di kota itu? Sadarlah, ibu merasa Miao Miao jauh lebih baik daripada gadis kota itu. Ibuku sedikit kesal melihat aku tidak bereaksi. Bukannya aku tidak suka pada Song Miao Miao. Aku hanya memikirkan ramalan di makam kakek tadi. Ramalan Gui Mei yang sangat buruk itu. Karena ini ramalan buruk, aku menjadi curiga. Perlahan aku berjalan menuju Song Miao Miao. Menerima kotak kayu merah di tangannya. Begitu menerimanya, tubuhku, astaga, berat sekali. Lalu aku langsung membuka kotak itu tanpa ragu. Setelah melihat isinya, aku terkejut. Liontin panjang umur, mutiara malam, dan pil Gui Fei. Isi kotak itu ternyata semuanya. Ini barang antik yang hampir punah di pasaran. Semuanya terlihat sangat tua, paling tidak berusia ratusan tahun. Keluarga Song memang kaya, tapi tidak mungkin sekaya ini. Aku mengendus sedikit, dan langsung mencium bau apa kuburan. Barang-barang ini jelas baru digali dari kuburan. Memang ada beberapa makam besar di bukit belakang. Tapi siapapun yang pergi ke sana tidak akan pernah kembali. Aku jadi bingung dari mana Miao Miao mendapatkan barang-barang ini. Huang Pi, ngapain bengong? Ajak Miao Miao masuk. Aku akan ambilkan minum. Tiba-tiba aku berteriak. Bu, ibu kenapa? Ibuku memelototiku dengan kesal. Justinya kamu yang kenapa? Bu, lihat baik-baik dia siapa. Aku membentak. Lalu tiba-tiba menarik pergelangan tangan Miao Miao. Dan membawanya keluar rumah. Kami berdiri di luar rumah. Ibuku melirik kami dengan bingung. Huang Pi, kamu kenapa? Mau ngomong apa? Dia Miao Miao. Putri keluarga Song Changgen, kan? Sebentar lagi dia akan jadi istrimu. Menantu ibu. Aku mencibir. Bu, coba lihat bayangannya. Ibuku menatap tanah dengan bingung. Terlihat dua bayangan di tanah. Bayanganku normal, tapi bayangan Miao Miao sangat aneh. Itu bukan bayangan manusia, hanya sepanjang satu kaki dan bergoyang-goyang. Seperti kucing. Apa itu? Ibuku berteriak ketakutan setelah menyadari. Bersamaan dengan teriakan ibu, Miao Miao tiba-tiba berlari terbirit-birit. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya kabur. Aku segera mengejar Miao Miao. Setelah sampai di belakangnya, aku segera menempelkan jimat penangkal siluman di tengkuknya. Sambil menggoyangkan lonceng tembaga di tangan kiri, aku merapalkan mantra, asteris di antara 4 lautan. Siluman bersembunyi, jimat mencari jejak. Begitu mantra selesai dirapalkan, tubuh Miao Miao langsung roboh ke tanah. Kemudian, dari semak-semak di dekat situ, muncul seekor musang besar. Ia menggeram ke arahku beberapa kali, lalu kabur. Aku tidak membunuhnya, bukan karena aku takut, tapi musang itu sangat pendendam. Meskipun aku bisa membunuhnya, ia masih punya banyak keturunan. Aku akan segera pergi, dan aku tidak ingin menambah masalah bagi ibuku dan desa. Jadi aku mengambil semangkuk air, membakar jimatnya, mencampur abunya ke dalam air, dan memberikannya kepada Miao Miao. Tidak lama kemudian ia pun sadar. Ia tampak bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak menceritakan tentang musang itu, karena takut membuatnya ketakutan. Setelah Miao Miao pergi, aku mengubur mas kawin itu. Aku tidak boleh menyentuhnya. Kalau ku sentuh, nasibku akan buruk. Ia akhirnya menyadari kalau aku sama seperti kakek. Bu, aku tidak akan banyak bicara lagi. Kakek sudah menyiapkan jalan untukku. Aku harus meninggalkan desa. Jika ada kesempatan, aku pasti akan kembali untuk membalas budimu. Aku berlutut di depan ibuku dengan mata berkaca-kaca. Aku harus segera pergi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan banyak hal. Takdirku dan Ye Hongyu terhubung. Siluman musang kuning betina di desa melamarku. Ye Hongyu mungkin sedang dalam kesulitan. Aku harus memeriksanya. Ibuku hidup sederhana dan tak berpendidikan. Tapi saat ini, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat bijaksana. Pergilah, Huang Pi. Jangan mempermalukan kakekmu. Mata ibuku menatap tajam ke kejauhan. Aku mengambil barang bawaanku dan langsung pergi. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Takut aku akan menangis. Baru saja keluar dari halaman rumahku, suara ibuku tiba-tiba terdengar. Jika memungkinkan, nanti setelah hidupmu mapan, bawalah gadis kota itu kembali untuk ibu lihat. Ibu sebenarnya menyukainya. Akhirnya ibuku mengatakan isi hatinya. Dia tidak mengakuinya sebelumnya karena ingin menjaga harga diri anaknya. Aku tidak mengatakan apa-apa, melangkah keluar dari desa. Air mataku akhirnya tak terbendung. Setelah 21 tahun,
Ini pertama kalinya aku keluar dari pegunungan. Sendirian, tak tahu bagaimana jalan di depan. Tak tahu apakah ibuku akan selalu sehat. Setelah 5 jam lebih naik kereta ekonomi, aku tiba di kota Xinjiang. Sesampainya di kota besar, aku baru menyadari kemampuanku beradaptasi sangat kuat. Mungkin karena kakek sudah memberitahuku seperti apa dunia luar. Aku segera menemukan sebuah jalan tua. Jalan ini disebut Jalan Xiaofeng, Jalan Pemakaman. Ada toko perlengkapan pemakaman dan juga toko peramal. Ternyata kota besar tidak seperti yang dikatakan Ye Qingsan. Di kota juga ada yang percaya hal-hal seperti ini. Tapi setelah berkeliling, aku menemukan sebagian besar peramal itu penipu, tidak bertemu orang yang ahli. Kebetulan ada toko yang disewakan di ujung Jalan Xiaofeng. Aku menghubungi pemiliknya dan menyewanya. Bagaimanapun, aku harus punya tempat tinggal dulu. Totalnya lebih dari 110.000. Aku membawa lebih dari 100.000 saat pergi. 1 juta dari pembatalan pertunangan keluarga Ye tidak kusentuh sedikit pun. Uang ini peninggalan kakek, setelah semuanya beres. Saat melihat rumah keluarga Ye, meskipun aku sudah menyiapkan diri, aku tetap terkejut. Ini bukan lagi villa, ini seperti sebuah perkebunan. Setelah mengamati lingkungan sekitar, aku menggelengkan kepala. Ye Qingsan berbohong padaku. Dia pasti percaya tahayul, karena jika dia tidak mencari ahli Feng Shui yang handal, dia tidak mungkin membangun rumahnya di sini. Perkebunan ini dibangun di kaki gunung. Di belakangnya adalah Gunung Qinglong yang megah. Gunung Qinglong terkenal di dunia. Konon pada masa dinasti Song, pernah terjadi fenomena aneh peti mati ditarik naga biru. Penasihat negara saat itu, Zhang Zaoran, menganggap tempat ini memiliki aura naga. Setelah meninggal, ia memilih tempat ini sebagai makamnya, berharap salah satu keturunannya menjadi raja. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pada generasi cucunya, mereka melakukan kejahatan dan seluruh keluarganya dihukum mati. Konon karena mereka tidak mampu menahan kekuatan naga di sini. Orang biasa yang dimakamkan di sini, keturunannya tidak akan berakhir dengan baik. Turun-temurun, Gunung Naga Hijau menjadi tempat yang terkenal angker. Sama sekali tidak boleh membangun rumah atau kediaman di sini. Aku tidak naik ke gunung untuk menyelidiki secara detail, tetapi aku menyelidiki secara singkat di kaki gunung. Aku yakin tempat ini memang tidak cocok untuk membangun rumah. Bukan karena tempat ini tidak memiliki nadi atau kekuatan. Sebaliknya, di gunung samar-samar terlihat ada aura naga. Tetapi tempat ini juga menyimpan energi yin. Mencari nadinya sangat sulit. 9 dari 10 rumah yang dibangun di sini akan menjadi rumah angker. Tapi halaman rumah Ye Qingsan berbeda. Dia pasti telah mendapat petunjuk dari seorang ahli. Dia membuka jalan baru dan tidak mencari nadi naga. Dia tidak harus membangun rumah di atas nadi naga, tetapi mundur selangkah dan berhasil menghindari tempat yang menyimpan energi yin. Dia juga bisa menyerap sedikit energi positif terbaik. Dan di depan halaman rumah Ye Qingsan juga digali sebuah danau buatan. Kebetulan menghalangi dan menyerap energi yin dari Gunung Naga Hijau. Kemampuan ini dalam Feng Shui, kurasa tidak kalah denganku. Ini membuatku sedikit terkesan. Tapi karena Ye Qingsan percaya, mengapa dia membohongiku dan mengatakan dia tidak percaya? Karena dia percaya, dia seharusnya tahu kemampuan kakekku. Tidakkah dia takut? Saat aku sedang bingung, aku melihat Ye Qingsan dan seorang orang tua keluar dari perkebunan. Guru Shen, pernikahan dengan keluarga Chen sudah kubatalkan. Sejujurnya, 2 hari ini aku merasa gelisah. Jika terjadi sesuatu, kau harus melindungiku. Kau juga tahu, reputasi tangan hantu Rami Hijau tidak bisa diremehkan. Ye Qingsan berkata sopan kepada orang tua itu. Orang tua yang dipanggil Guru Shen mengangkat alisnya, berkata dengan nada meremehkan, jika Chen Yan masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Tapi dia sudah meninggal, dan keturunannya tidak memiliki bakat. Chen Huangpi, anak itu, lemah dan sakit-sakitan, tidak berguna. Garis keturunan Rami Hijau keluarganya sudah putus. Qingsan, tenang saja, membiarkan Hong Yu bertunangan dengan cucuku. Baik untuk kedua keluarga kita. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Mendengar kata-kata orang tua itu, wajah Ye Qingsan sedikit lebih tenang. Dia segera berkata, membiarkan Hong Yu menikah dengan Bai Sui, memang lebih baik daripada membiarkannya bersama Chen Huangpi. Kedua keluarga kita juga setara. Tapi kau tahu sifat Hong Yu. Apakah akan berhasil atau tidak? Tergantung pada generasi muda mereka. Apakah mereka memiliki ikatan atau tidak? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, menunjukkan ekspresi percaya diri, naik mobil dan pergi. Setelah mendengar percakapan mereka, aku merasa sangat tidak nyaman. Belakangan aku tahu orang tua itu bernama Shen Chujiu. Dianggap sebagai orang nomor 1 di kota Xinjiang. Keahliannya adalah mencari naga dan menentukan titik. Shen Chujiu memiliki seorang cucu bernama Shen Bai Sui. Penerus Shen Chujiu, banyak wanita yang mengejarnya, tetapi dia tergila-gila pada Ye Hongyu. Ini wajar, meskipun aku belum pernah meramal Ye Hongyu, tapi karena dia dipilih kakek untuk mengatasi kutukan nasibku. Nasib wanita ini pasti tidak biasa. Aku ingin sekali menghampiri Ye Qingsan dan berkata, apapun yang orang lain bisa, aku juga bisa. Aku tidak bisa membiarkan Ye Hongyu menikah dengan orang lain, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku harus mencari cara agar dia mau menikah denganku.
tanpa melanggar aturan yang kakek tetapkan. Setelah menenangkan diri, aku kembali ke jalan Xiao Feng, berniat merapikan toko dan tidur. Saat menuju ke tokoku, aku melihat dua orang turun dari mobil sport keren di kejauhan. Wanita muda yang cantik itu adalah Ye Hongyu, dan pria itu berpakaian seperti anak pejabat. Dia pasti Shen Baisui. Aku pun diam-diam mengikuti mereka. Shen Baisui, untuk apa kau membawaku ke sini malam-malam begini? Kata Ye Hongyu dengan nada kesal. Shen Baisui tertawa dan berkata, Hongyu, kakekku dan pamanmu sedang membicarakan sesuatu. Kupikir toh kita akan segera menikah. Kau juga tahu pekerjaanku, membiarkanmu merasakan suasana dunia, ini lebih dulu juga bagus untukmu. Aku mencibir dalam hati, jalan pemakaman disebutnya dunia. Dunia, macam apa ini? Terlalu murahan. Ye Hongyu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak tertarik merasakannya. Shen Baisui, jangan sembarangan bicara tentang hubungan kita. Aku sudah punya tunangan. Kau tahu itu kan? Mendengar ini, hatiku menghangat. Meskipun aku tahu dia menyebutku, mungkin hanya karena tidak ingin dikaitkan dengan Shen Baisui. Setidaknya itu menunjukkan aku tidak seburuk itu di matanya. Kau bicara tentang Chen Huangpi si sakit-sakitan itu? Hongyu, ayolah, ku dengar dari kakekku dia itu pecundang. Lagi pula, kalian sudah membatalkan pertunangan. Shen Baisui mencibir, sama sekali tidak menganggapku ada. Ye Hongyu langsung cemberut dan berkata dengan agak marah. Jaga bicaramu, dia tidak bisa meramal bukan berarti dia pecundang. Di mataku, dia lebih baik darimu. Shen Baisui tidak marah. Dia hanya berkata, Hongyu, lihat, ada toko kertas yang masih buka. Ayo ku ajak ke sana, aku bisa menghidupkan boneka kertas. Percaya tidak? Ye Hongyu mendengus, jelas tidak percaya. Tapi dia tetap mengikuti Shen Baisui menuju toko kertas itu. Dengan mudah aku bisa menebak, Shen Baisui pasti akan menggunakan trik murahan untuk membuat Ye Hongyu jatuh cinta padanya. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Maka aku bersembunyi di pintu dan mengintip ke dalam toko kertas. Kulihat Shen Baisui mengambil kuas yang dicelupkan tinta dan melukis wajah boneka kertas hijau. Sambil melukis, dia berkata, Hongyu, lihat baik-baik, aku akan segera menghidupkan boneka kertas ini. Memberi mata pada boneka kertas adalah hal yang tabu bagi pembuat kertas. Karena itu sangat mudah mengundang makhluk kotor. Aku segera mengeluarkan jimat dengan tangan kiriku dan membaca mantra penenang jiwa. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Hongyu, lihat baik-baik, jangan takut. Shen Baisui berlagak misterius dan memberi mata pada boneka kertas itu. Trikmu itu tidak mempan padaku. Ye Hongyu mencibir ketika melihat boneka kertas itu tidak bereaksi. Shen Baisui tersenyum tenang, sambil diam-diam melirik ke arah pembuat kertas di dalam toko. Ia memberi kode mata. Aku terus memperhatikan. Melihat itu, aku langsung mengerti. Bukan Shen Baisui yang berilmu, tapi pembuat kertas itu. Terlihat pembuat kertas yang berumur sekitar 40 tahun itu memegang sebuah pagoda kecil 3 tingkat yang runcing. Lalu diam-diam merobek jimat di pagoda penahan jiwa. Aku langsung melihat bayangan hitam melesat cepat ke arah kertas di depan Shen Baisui. Arwah itu segera merasuki kertas tersebut. Kertas yang tadinya diam tiba-tiba melayang. Ye Hongyu terkejut melihatnya. Hongyu, jangan takut, ada aku. Shen Baisui melangkah maju, melindungi Ye Hongyu. Ye Hongyu bersembunyi di belakang Shen Baisui, memberanikan diri melihat kertas yang melayang di udara. Kertas itu melayang di udara, terus menggerakkan tangannya, dan matanya berkedip-kedip. Dari mulutnya terdengar tawa sinis. Ye Hongyu tercengang. Hal ini menjungkir balikkan pandangan dunianya. Mengerikan. Baisui, cepat kembalikan seperti semula. Kalau tidak, aku akan mimpi buruk nanti malam. Kata Ye Hongyu ketakutan. Shen Baisui menyeringai jahat dan mengangkat tangan kanannya. Ia menggambar jimat kosong yang asal-asalan di udara, lalu mendorongnya ke arah kertas di udara. Bersamaan dengan itu, ia melirik pembuat kertas dan memberi kode mata. Ia berkata dengan lantang, hantu jahat dari mana berani menakuti tunanganku? Pergi. Pembuat kertas itu segera membentuk mantra penenang jiwa. Bersamaan dengan itu, ia menempelkan jimat ke pagoda penahan jiwa untuk menarik kembali arwah tersebut. Aku mencibir, hari ini mereka bertemu denganku. Jangan harap bisa berpura-pura. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Jadi aku membacakan mantra pemeliharaan jiwa dalam hati. Seutas kesadaran spiritualku pukulkan ke kertas itu. Arwah yang menyerap kesadaran spiritualku tiba-tiba tersadar. Kecerdasannya yang tumpul karena terkurung tiba-tiba pulih. Ia menjerit. Sedetik kemudian, ia seperti orang gila menerjang Shen Baisui dan mencekik lehernya dengan erat. Shen Baisui ketakutan dan mengayunkan tangannya dengan panik. Tak terlihat seperti seorang ahli sama sekali. Ye Hongyu juga ketakutan melihat kertas yang tiba-tiba mengamuk dan bersembunyi di pojok sambil gemetar. Makhluk jahat, berhenti melukai orang. Pembuat kertas mengerutkan kening. Ia mengambil pedang kayu persik dari dinding dan menyerbu. Pedangnya menusuk kertas itu, tapi tidak mempan. Bahkan pedang kayu persiknya patah dengan suara keras. Kertas itu tidak berhenti dan terus menyerang pembuat kertas. Berapapun jimat yang ditempelkan pembuat kertas, tidak ada yang mempan. Paman Zhang, ada apa? Arwah ini, kok tiba-tiba jadi ganas begini? Kata Shen Baisui dengan sangat ketakutan. Pembuat kertas juga bingung. Sudah dikurung 6 tahun.
Aura jahatnya seharusnya sudah hilang. Kenapa tiba-tiba tidak terkendali? Gawat, kita kena batunya, kata Shen Baisui ketakutan. Sambil memberanikan diri, ia berkata kepada kertas yang terus menyerangnya, berhenti, kalau tidak, kakekku akan datang dan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Begitu Shen Baisui selesai bicara, pembuat kertas tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung berlutut di tanah dan berteriak, aku salah. Tolong, orang sakti muncullah. Dia masih punya mata untuk melihat. Shen Baisui bertanya dengan bingung. Paman Zhang, apa maksudmu dengan orang sakti? Tukang kertas sembahyang itu berlutut dan berkata, sandiwara kita ketahuan orang sakti. Dia sedang menghukum kita. Orang sakti ini sangat kuat, jauh melampaui aku. Baisui, cepat berlutut. Kalau tidak, kita akan celaka hari ini. Meskipun Shen Baisui sombong, nyawa lebih penting. Dia segera berlutut. Orang sakti, tolong muncullah. Mereka berdua berbicara bersamaan. Barulah aku keluar dari pintu. Shen Baisui melihat orang yang lebih muda darinya keluar, dan tidak menganggapku serius. Dia melihat ke belakangku dengan tidak senang dan berkata, siapa kau? Minggir, jangan halangi jalan orang sakti. Baisui, diam, ini mungkin murid orang sakti itu. Tukang kertas sembahyang itu menghentikan Shen Baisui dan melanjutkan, Tuan muda, tolong minta gurumu untuk menghentikan kekuatan gaib ini. Saat ini, Ye Hongyu yang bersembunyi di sudut, takut untuk keluar, tiba-tiba berteriak, Pak Huangpi, kenapa kau di sini? Bahaya, cepat lari. Ye Hongyu berdiri di depanku, sepertinya lupa akan rasa takutnya. Mata besarnya yang berair penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya, kataku lembut. Jadi kau si sakit-sakitan, Chen Huangpi? Tidak seperti yang dikatakan Hongyu, jujur dan lugu, malah berpura-pura hebat. Shen Baisui melihatku muncul dan melupakan ketakutannya, langsung mengejekku. Begitu dia berdiri, boneka kertas itu menyerangnya seperti orang gila, memukul kepalanya dan menarik rambutnya. Kak Huangpi, jangan dekati itu, benda itu sangat ganas. Ye Hongyu kembali ketakutan dan tidak berani mendekat. Dia tampaknya tidak percaya aku mampu menghadapinya. Aku tersenyum dan berjalan langsung ke arah boneka kertas yang melayang itu. Shen Baisui menundukkan kepalanya dan melihatku, dengan ekspresi senang melihat orang lain sial. Jelas berharap boneka kertas itu akan membunuhku. Aku mengambil jimat penenang jiwa yang sudah aku siapkan dan membaca mantra penenang jiwa. Pertolongan Agung, bebaskan jiwa yang tersesat ini. Pertolongan Agung dan lainnya, bebaskan dia dengan segera. Setelah selesai membaca, aku mengangkat jari telunjuk tangan kananku, dan dengan cepat menyentuhnya ke dahi boneka kertas itu. Disentuh oleh jariku, seluruh tubuh boneka kertas itu berputar dan berjuang dengan keras. Mulutnya mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Chen Huangpi, dasar bodoh, bisakah kau berhenti berpura-pura tahu? Kau akan membuat roh jahat itu marah dan benar-benar membunuh kita. Melihat pemandangan ini, Shen Baisui secara naluriah berlari ke pintu. Ye Hongyu juga sedikit gugup dan berkata kepadaku dengan suara pelan, Pak Huangpi, sepertinya dia akan mengamuk. Tidak, ayo kita lari. Begitu mereka selesai berbicara, boneka kertas yang mengamuk itu tiba-tiba menjadi tenang. Tiba-tiba, dia berlutut dan membungkuk kepadaku dengan hormat. Pergilah, kataku dengan tenang. Begitu aku selesai berbicara, boneka kertas itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Tuan muda yang hebat, terima kasih atas pertolonganmu. Bolehkah aku tahu nama gurumu? Tukang kertas sembahyang itu menghela nafas lega dan berdiri untuk berterima kasih padaku. Aku belajar sedikit keahlian, bukan untuk membantumu berbuat jahat. Jika ada lain kali, aku tidak bisa membantumu. Ye Hongyu yang cerdas jelas mengerti maksudku, dan berkata dengan marah, Shen Baisui, kau menjijikkan. Hongyu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia ingin merusak hubungan kita. Bocah ini tidak punya niat baik. Hongyu, biar aku antar kau pulang, kata Shen Baisui dengan wajah tebal. Aku tidak mau kau antar. Ye Hongyu melirik Shen Baisui dengan jijik. Dia datang ke sisiku, menggenggam tanganku dan berkata sambil tersenyum, Pak Huangpi, sudah malam begini, antar aku pulang ya. Aku mengangguk, membiarkan Ye Hongyu menarik tanganku dan pergi. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu Shen Baisui menatap kami dengan penuh kebencian, tapi aku tidak punya niat untuk mempedulikannya. Kami naik taksi dan sampai di rumah besar keluarga Ye. Berdiri di depan pintu, aku punya banyak hal yang ingin kukatakan pada Ye Hongyu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kak Huangpi, apa kau benar-benar bisa melakukan semua itu? Dulu aku tidak percaya, tapi hari ini aku percaya. Ye Hongyu menatapku dengan wajah gembira. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Lalu, apa kau hebat? Tadi, melihat boneka kertas itu bersujud padamu, aku sampai agak kagum. Ye Hongyu melanjutkan dengan mata berbinar. Aku tersenyum dan berkata, lumayanlah, melindungimu. Aku bisa. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata padaku, Pak Huangpi, mampirlah ke rumahku. Meskipun ayahku tidak ingin kita bersama, aku juga tidak akan mudah menikah denganmu. Tapi aku merasa kau jauh lebih baik daripada para playboy di kota. Mereka hanya menginginkan tubuhku atau uang keluargaku. Tapi kau berbeda. Aku merasa kau tulus. Ikutlah denganku untuk bertemu ayahku.
Jika karena kehadiranmu, dia mengubah pikirannya tentang perjodohanku dengan Shen Baisui, itu akan sangat bagus. Melihat wajah penuh harap Ye Hongyu, aku tidak tega menolaknya. Entah kenapa, aku mengikutinya masuk ke halaman rumah keluarga Ye. Ye Qingsan sedang bermain-main dengan barang antik di ruang tamu villa, dengan gaya khas orang kaya. Ayah, lihat siapa yang datang. Ye Qingsan mendongak. Saat melihatku, alisnya mengerut. Huang Pi, kenapa kau datang ke Xijiang? Ye Qingsan menyembunyikan ketidaksenangannya dan bertanya padaku. Bosan di rumah, jadi ingin melihat dunia luar. Apa kau sudah dapat pekerjaan? Perusahaan pamanku banyak. Nanti kupasang kau suatu jabatan. Ye Qingsan masih bersikap sopor. Ayah, Kak Huang Pi juga seorang ahli loh. Tadi aku melihat dia menangkap. Ye Hongyu memperkenalkanku dengan penuh semangat. Namun, Ye Qingsan tidak terkesan. Bahkan wajahnya menjadi muram dan berkata padaku, Huang Pi, aku tidak ingin Hongyu terlibat dengan hal-hal seperti ini. Kalian sudah batal bertunangan. Hongyu sudah punya perjodohan baru dengan cucu guru Shen dari Xijiang, Shen Baisui. Demi menghindari kesalahpahaman, jangan hubungi Hongyu lagi. Bisakah kau berjanji padaku? Hatiku terasa sakit. Rasa sakit dan penghinaan langsung muncul. Asal kau berjanji padaku, nanti aku akan memberimu sebuah perusahaan. Dan akan kujembatani dengan seorang gadis terhormat untukmu. Aku jamin kau akan hidup kaya raya. Melihat aku diam saja, Ye Qingsan terus membujukku. Aku hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari kejauhan. Siapa bilang anakku akan bertunangan dengan Shen Baisui? Bersamaan dengan hardikan dingin itu, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun berjalan keluar. Namanya Su Qing, istri Ye Qingsan dan ibu dari Ye Hongyu. Bu, ibu juga tidak ingin aku menikah dengan playboy Shen Baisui, kan? Ye Hongyu bertanya sambil merajuk dengan mata berbinar. Aku juga memasang telinga, berpikir mungkin wanita ini akan membelaku. Su Qing tidak langsung menjawab, melainkan memegang botol parfum di tangannya.